Kalau aksi 412 tadi pagi itu ditujukan untuk menandingi aksi 212, 411, 14 Oktober ya. Saya kira itu adalah upaya yang keliru ya. Karena beda konteks ya. Orang yang melaksanakan kegiatan tadi pagi atau yang sebelumnya juga ada parade Bhinneka Tunggal Ika, kalau untuk menandingi aksi 212 kemarin adalah orang-orang yang tidak paham masalah sebetulnya gitu. Karena aksi 212 itu kan dilakukan untuk bagaimana supaya Indonesia ini kembali sebagai negara hukum ya. Hukum ditegakkan, rasa keadilan juga ditegakkan. Orang yang sudah melakukan penistaan agama sudah jadi tersangka harus ditahan, ditangkap, diadili, dipidana gitu. Nah, tapi kan hingga saat ini tidak gitu. Nah, jadi kalau ada pihak-pihak berupaya untuk menandingi itu, pertama bisa dimaknai ini adalah upaya pengalihan isu, ya kan? Yang sebetulnya out of context. Nah, yang kedua ada upaya untuk mencoba menghadap-hadapkan umat Islam dengan masyarakat yang lain gitu. Nah, bagaimana persoalan kepentingan politik ya, partai politik tertentu ya, kemudian kekuatan-kekuatan politik tertentu, kekuatan ekonomi tertentu itu mau membelah masyarakat ini ya, memecah belah masyarakat menjadi membangun potensi konflik horizontal. Ini yang kami sangat sayangkan. Nah, yang ketiga, ternyata aksi tadi pagi itu kan bisa kita lihat bahwa seperti aksi yang jangan, kalau disebut namanya aksi kita Indonesia ya, pertanyaannya adalah apakah 212 itu bukan orang-orang Indonesia gitu ya, atau orang yang membela bagaimana supaya hukum mungkin ditegakkan bukan orang Indonesia gitu. Nah, bahkan kalau lihat perilaku yang terjadi tadi pagi itu ya, itu kegiatan atau aksi yang bisa merusak atau membuat malu Indonesia, aksi yang memalukan gitu. Kenapa? Karena itu merusak taman ya kan, merusak kebersihan, merusak mental orang karena dibayar-bayar. Bahkan ada lagi misalnya mengklaim ya, organisasi kemahasiswaan tertentu membawa bendera pakai orang-orang yang tidak jelas gitu ya. Ya, atau bahkan juga ya merusak segalanya lah. Jadi apa yang mau dibangun tentang Indonesia yang baik itu rusak dengan aksi tadi pagi itu ya. Belum lagi kalau ada upaya orang memanfaatkan ya, atau partai politik tertentu memanfaatkan orang yang sedang berolahraga di Car Free Day itu untuk kepentingan politik tertentunya, memasang bendera partai politiknya, mengkampanyekan calon gubernurnya gitu. Ini kan menurut saya tindakan-tindakan partai politik atau kekuatan politik yang tidak mendidik masyarakat gitu. Malah justru menjerumuskan masyarakat kita ke dalam konflik yang berhadapan-hadapan dengan satu sama lain atas membela kepentingan kekuatan-kekuatan politik tertentu itu. Itu juga membuktikan bahwa pemerintah saat ini, sekali lagi, pemerintah ini betul-betul ya melindungi Ahok ya. Sudah berapa kali kita mendapatkan indikasi bahwa pemerintahan Jokowi ini betul-betul melindungi, sudah tidak ditahan, kemudian dilakukan penggalangan atau konsolidasi kekuatan politik ya, untuk bisa mengamankan supaya kalau ada reaksi Ahok ini tidak ditahan, menjadi aman gitu. Nah, sekali lagi ini membuktikan bahwa aksi yang dilakukan hari ini yang kemudian digiring ya untuk kepentingan politik tertentu, khususnya mendukung Ahok, itu juga ternyata pemerintah mendukung ya, dengan mengeluarkan surat PNS itu harus ikut terlibat dalam aksi itu. Nah, ini kan saya kira menegaskan kembali memang pemerintah ini, Pak Jokowi itu sebagai pelindung ya Ahok yang hari ini sampai sekarang tidak tersentuh, tidak ditahan ya, walaupun status sudah tersangka. Kita kan tahu kan perusahaan itu perusahaan apa, ya kan, perusahaan yang juga adalah bagian dari 9 naga yang mendukung Ahok itu, gitu ya, melindungi Ahok dan juga sebagai pendukung
pemerintahan Jokowi. Jadi saya kira udah nyata kelihatan ini siapa semua yang berada di balik Ahok ini, ya, baik itu pemerintah, partai politik dan dukungan kekuatan ekonomi.